Surabaya. Dari Surabaya. Nih, Cuacanya bagus, Pak. apa Bu? Cuacanya bagus malam ini. Cuacanya mendung itu hujan terus Bu. Oh, hujan ya di Surabaya, Pak. Hujan terus Oh, Surabaya. oke. Mungkin ini yang lain juga bisa ini ya, di rename untuk formatnya nama, nama usaha dan juga asal kota. Seperti Bapak Andi sudah betul ya formatnya. Pasanya lancar, Pak. Lancar Bu. Gak ada yang bolong ya. Oh enggak. Alhamdulillah. Oke, mungkin Bapak Andi bisa perkenalan dengan Bapak Ibu peserta yang lain. Bisa diperkenalkan nih, namanya siapa, dari mana. Oh enggak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Saya wabarakatuh. Andi Prasetyo, saya dari Surabaya. Saya itu konsultan teknik, terutama di itu bidang kelaikan gedung gitu. Jadi kalau ada apa gedung mau asuransi atau pinjam di bank itu biasanya pakai jasa saya untuk menilai. Tapi bukan apresial, tapi perbaikan gedung secara fisik dan administrasinya. Usahanya udah dari berapa tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Untuk kalau sekedar CV itu 2012, tapi kalau sudah masuk SBU 2018. Masya Allah. Sudah sering ikut acaranya CRA Bapak? Kira itu apa, Bu? Kalau biasanya ya itu diajak teman baru SBC itu diajak chapter Surabaya itu. Oke. Oke, mungkin supaya tampilan kita lebih menarik ya di Zoom kali ini bisa memakai virtual background yang sudah disediakan oleh admin. Begitu. Oke, ya Bu, siap siap siap. Oke. Ada ini persiapan dulu. Masya Allah, semangat sekali ya Bapak Andi kali ini. Oke, oke. Luar biasa. Ini mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa on cam nih, biar kita bisa saling bertatap muka meskipun via online. Oke, mungkin ini ada Ibu Vita Oktavia dari Lamongan. Assalamualaikum Ibu. Oke, mungkin Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap. Ibu, Ibu lagi di mana ini? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Oke. Masya Allah. Langsung kelihatan cantiknya Malu-malu ya kalau kalau on cam. kelihatan mukanya. Lagi di rumah saja ya Ibu. Iya. Ini Ibu Vita mungkin bisa perkenalan, bisa disebutkan nih namanya, usaha apa, dari mana. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Vita Oktavia. Saya dari Lamongan. Usaha saya jualan empek-empek. Wah, nikmat Ya. pempek. Oke. Ya dari tahun berapa Ibu jualan pempek? Dari 2016. Sudah Iya. cukup lama ya. Iya, alhamdulillah. Nggak ganti-ganti usahanya. Alhamdulillah konsisten istiqomah. Semoga semakin banyak cabangnya Ibu. Amin. Amin.
Oke, kita beralih mungkin ke ada Pak Bandar Krep dari Surabaya. Assalamualaikum, Bapak Bandar. Assalamualaikum. Oke, mungkin lagi bersiap-siap ya. Kita, oh ya, Waalaikumsalam. Aku lagi OTW. Oke, tidak apa-apa, Bapak. Kita beralih ke Ibu Ratna Indodewi. Assalamualaikum, Ibu Ratna. Iya, Waalaikumsalam, Mbak. Masya Allah. Ini Ibu Ratna dari Saya dari tadi mana? Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Oke. Ya. Oke, mungkin kita informasikan kembali, J, kepada Bapak Ibu untuk dapat merename device-nya disesuaikan dengan format nama, nama usaha, dan juga asal kota, biar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Gitu. Ibu Ratna, mungkin bisa on cam, Ibu, kita berkenalan, bertatap muka. Oke, sebentar, Mbak. Ini sambil Siap, siap. sambil nidurin anak soalnya. Oke, siap. Oh, keranjang itu sih. Emang 14. Baik, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa 5 menit lagi akan dimulai untuk seminar kali ini. Mungkin bisa dipersiapkan untuk catatannya, atau mungkin teh kopinya supaya tidak ngantuk ya, supaya lebih semangat untuk mendengarkan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan juga dihimbau kalau bisa untuk Bapak Ibu on cam dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Sesuai dengan pepatah, apabila keberkahan ilmu itu akan turun ketika kita menghargai guru. Oke. Baik, yang mungkin kami informasikan kembali untuk yang baru join, Bapak Ibu bisa merename device-nya, disesuaikan dengan format nama, nama usaha dan juga asal toko, asal kota, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, ini mungkin ada dari device-nya Oppo ya, masih terpantau Oppo ini. Nah, ini namanya bisa disesuaikan dengan format yang telah. Saya sepertinya tertarik dengan Bapak Bushro Dinar nih. Terlihat fotonya saja, tapi belum bertatap muka. Sepertinya masih kurang nih. Mungkin boleh on cam Bapak Bushro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Salam Bushro? kenal. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bapak Bushro dari mana Bapak? Dari Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Oh, lengkap ya. Bapak Bushro, ini mungkin bisa berkenalan kepada Bapak Ibu yang sudah join di Zoom kali ini supaya bisa saling
Mohon maaf, mengenal ini gitu. kayaknya sinyalku kurang bagus ini. Suaranya lancar Bapak di sini. Iya, suara jenengan yang terputus-putus. Oh, seperti Kayaknya itu. nggak kuat. Wah. Iya, Nggih, mohon nggih. maaf, saya matikan kameranya. Nggih, siap mboten napa-napa Bapak. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.15, saya mohon izin untuk memulai acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kebahagiaan yang luar biasa yang wajib kita syukuri saat ini atas nikmat sehat dan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga saat ini kita bisa bersilaturahmi pada kelas Hikmah, kumpul belajar bersama di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Salawat serta salam tentunya kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai acara pada malam hari ini, marilah kita awali dulu dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mana itu? Oke, apa? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya suatu kehormatan bagi saya bisa menemani Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang hadir di Zoominar kali ini. Eh, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka tak arufan begitu. Jadi perkenalkan saya Aina Salsabila yang akan menemani Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dalam Zoominar Kurma, kumpul belajar bersama di bulan Ramadan. Oke, di sini Bapak Ibu ada yang mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan yang diadakan oleh CRA University, yang baru ikut acaranya, mungkin boleh dibantu ketik 6 dong Bapak Ibu. Bangin. Oke. Baik, mungkin ada yang belum tahu ya, CRA University itu apa sih? Nah, kita kenalan dulu nih Bapak Ibu. Jadi CRA University itu suatu lembaga pelatihan bisnis yang telah berdiri sejak tahun 2010 yang memberikan komitmen untuk memberdayakan ribuan alumni melalui pendidikan yang berkualitas, juga memberikan peningkatan keterampilan kepada pemilik bisnis dan juga manajer. Nah, di sini CRA University memiliki dua produk, ada Kampus Bos dan juga Kampus Manager. Yang mana Kampus Bos ini memberikan pelatihan kepada business owner, dan untuk Kampus Manager ini memberikan pelatihan kepada tim ataupun yang mau menjadi manajer di beberapa perusahaan. Oke, dan tentunya kali ini tema kita yaitu terkait bisnis fundamental analisis yang tentunya nanti akan disampaikan oleh Coach Yusuf Baharudin. Wah, luar biasa sekali. Oke. Luar biasa sekali setelah kita mengikuti Zoominar di sesi pertama ya Bapak Ibu di hari Sabtu terkait operasional. Di sini siapa nih yang ikut hadir di kelas sesi pertama kemarin? Boleh dong dibantu jempolnya.
emoticon jempol mungkin. Ada yang ikut di Zoom kemarin di hari Sabtu. Oke, luar biasa sekali. Tentunya materi di sesi kurma kedua ini nggak akan kalah menarik ya, Bapak Ibu. Ada yang tahu materi kali ini akan membahas terkait terkait bisnis fundamental analisis yang tentunya akan dijelaskan langsung oleh praktisi bisnis yang berpengalaman. Bapak Ibu sudah siap untuk belajar malam ini? Oke, kalau sudah siap, boleh emotikan jempolnya. Oke, namun sebelum itu saya akan membacakan terkait CV dari pemateri kita kali ini, yaitu Coach Baharudin Yusuf, yang merupakan founder Era Hajj, Umroh, dan Haji Travel System, dan juga Certified Mentor BRM. Nah, untuk bidang kompetensi dan juga keahlian yang dimiliki yaitu terdapat software development, enterprise resource planning, dan juga training, mentoring, dan coaching. Untuk riwayat sertifikasinya yaitu pendamping UMKM BNS BRI, trainer instruktur SKKNI level 4 BNS BRI, dan juga NLP Business Practitioner di Society of NLP. Dan masih banyak lagi untuk riwayat pelatihannya juga profesional mentor business coach, profesional mentor corporate coach, dan ground business coaching. Oke, mungkin langsung saja kita mengundang dengan hormat kepada yang terhormat Coach Baharudin Yusuf. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam, Mbak. Siapa tadi? Salsabila. Iya, betul. Masih ingat ya? Ya, tadi disebutin soalnya. Oh, oke, Pak Coach Yusuf, ini lagi di mana, Coach? Lagi di kantor ini, Mbak. Lagi di kantor di Hmm, Jakarta, di betul. Jakarta. Oke. Ini kesibukannya akhir-akhir ini ngapain, Coach? Bukannya ya, namanya pengusaha, bukannya bisnis, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Puasanya full ya, Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kami persilahkan sepenuhnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Coach Yusuf. Oke, saya coba share screen dulu ya. Boleh? Layar saya sudah kelihatan, Mbak Salsabila dan seluruh peserta. Sudah terlihat, Sudah. Coach. Oke, suara saya juga sudah jelas ya? Jelas. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini bisa sharing ya dengan teman-teman pengusaha dari macam-macam ini ya, dari Mojokerto, dari Lamongan gitu ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya, Mbak, ini sampai jam berapa? Biar saya bisa sesuaikan kecepatan saya menyampaikan materi. Baik, untuk estimasi waktunya sampai jam 21.00, Coach. Oke, 21. Berarti ini ngebut sekali. Slide saya ada 58, Bapak Ibu. Tapi tenang aja, nggak semua saya sampaikan ya. Oke, kita mulai. Bismillah. Jadi pada malam hari ini saya akan sharing Bapak Ibu terkait business validation ya. Jadi kalau di judul webinarnya itu business analysis, tapi ketika saya lihat dari waktu yang diberikan ya, kalau kemarin saya kira 1 jam ternyata 40 sekian menit ya. Artinya ada 30 sekian menit ya. Kalau kita masuk dalam analisis, nggak sempat Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar statistika, analisis itu masuk dalam statistika inferensial. Jadi dia tahap 2. Tahap 1 deskriptif, tahap 2 inferensial. Artinya sebelum kita masuk analisis, kita harus tahu dulu data apa yang mau dianalisis gitu ya. Karena kalau kita sudah bicara analisis cukup kompleks Bapak Ibu prosesnya, maka saya akan coba sampaikan beberapa hal sebelum masuk ke sana. Yaitu paling basicnya adalah business validation. Artinya kenapa kok hari ini itu saya menyampaikan materi ini gitu ya. Yang pertama adalah karena diminta oleh adminnya SBC ya. Nah, terkait business analysis. Kemudian yang kedua adalah karena memang banyak sekali
saya jumpai ya ketika melatih para UMKM. Jadi saya 4 tahun, 5 tahun aktif sebagai trainer UMKM, Bapak Ibu. Saya melatih ratusan pengusaha gitu ya. Dan banyak sekali pengusaha-pengusaha ini bergeraknya pakai asumsi, Bapak Ibu, pakai intuisi ya. Katanya pengusaha ngambil keputusan pakai intuisi. Betul juga memang. Tapi ya intuisinya harus ada datanya gitu ya. Dan karena banyak sekali saya jumpai ketika saya minta, oke, berapa market share Anda, berapa kompetitor Anda, mana yang selevel, mana yang beda level, wah, gitu aja. Kadang tidak terjawab gitu ya. Atau seberapa market fit produk Anda, kadang nggak kejawab juga gitu ya. Artinya menjalankan bisnis itu kayak apa ya? Kayak ini saya pilih bahasa ekstrimnya ya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita nggak benar-benar paham ilmunya, jadinya kayak judi, Bapak Ibu. Bisnis itu pun sama seperti judi. Kalau kita nggak ngerti perhitungannya, kita nggak ngerti ilmunya gitu ya. Karena kita bertaruh sesuatu yang hasilnya belum pasti. Itulah kenapa kita perlu ngerti ilmunya, minimal kita tahu bagaimana perhitungan, bagaimana kalkulasi, sehingga kita itu gamblingnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Apalagi ketika tim Anda sudah cukup banyak, maka akan sangat beresiko kalau Anda mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Karena kalau jatuh, Anda nggak jatuh sendirian Bapak Ibu. Anda bawa teman-teman yang lain tuh kalau jatuh gitu ya. Itulah kenapa malam ini kita belajar bagaimana agar keputusan yang kita ambil itu tidak membahayakan. Pertama diri kita, kedua perusahaan kita, yang ketiga adalah tim kita. Jadi tiga ini harus dijaga nih. Anda sendiri jangan sampai tumbang, bisnis Anda jangan sampai tumbang, tim Anda jangan sampai ikutan tumbang karena Anda salah ambil keputusan. Oke, kita mulai. Tadi sudah diperkenalkan ya. Saya tidak bacakan karena cukup banyak. Kita next saja. Pertama, Bapak Ibu, business is about numbers ya. Jadi bisnis itu angka. Jadi kalau kita nggak bicara angka, nggak bisa dihitung gitu ya. Berhasil tidak, ya berhasil itu apa? Hitungannya apa gitu ya. Sukses tidak, sukses itu apa hitungannya gitu kan. Jadi bisnisnya adalah kumpulan dari angka-angka yang kita harus hitung, kita harus kalkulasikan, termasuk risiko itu kita juga harus kalkulasikan, Bapak Ibu. Itulah kenapa Peter Drucker ini bapak manajemen modern ya, mengatakan what get measured, get managed. Jadi apa yang bisa diukur itu bisa diatur. Jadi kalau kita saja nggak ngerti pengukuran, apa yang mau diatur, Bapak Ibu? Jadi kalau kita saja mengukur ini, mengukur itu masih pakai asumsi, apa yang mau diatur gitu ya? Karena bisnis itu terkait perhitungan, maka perhitungan itu ada caranya, ada rumusnya, ada yang harus dihitung, dan itu semua ada standar bakunya. Oh, begini cara menghitungnya. Jadi bukan, oh kira-kira naik nih bisnis ya. Jangan kira-kira gitu ya. Gak ada bedanya nanti kayak pimpinan jamaah di Gunung Kidul itu ya, yang tahun lalu lebaran duluan itu kan. Ketika ditanya, Bapak gimana kok bisa lebaran duluan? Gimana perhitungannya? Jawabannya apa Bapak Ibu? Saya tidak pakai perhitungan ya. Saya telepon langsung pada Allah Ta'ala gitu ya. Ya nggak salah juga sebenarnya, tapi ya nggak gitu juga gitu loh ya. Artinya kembalikan pada konsepnya bisnis itu ada ilmunya, maka kita di sini sama-sama belajar ilmunya seperti apa gitu kan. Dan berikutnya, kenapa kok angka gitu ya? Saya pakai analogi yang paling gampang Bapak Ibu. Kalau kita sakit saja, kita datang ke dokter. Dokter itu minta angka-angka seperti ini. Berapa tensinya, berapa gula darahnya, berapa ininya, berapa itunya gitu ya. Jadi nggak bisa kita datang ke dokter, kemudian dokternya terawang, seret, gini ya, wah COVID gitu ya. Atau wah ini sakit apa gitu ya. Dukun itu mungkin ya, bukan dokter gitu ya. Artinya dokter saja, profesional yang paling dekat dengan kita ini kan dokter ya. Jadi bisa tahu kita sakit atau tidak, apa yang harus kita lakukan. Itu ngecek angka-angka ini tadi Bapak Ibu. Berapa tekanan darah dan macam-macam gitu ya. Nah kok kita bisa mengatakan bisnis kita sehat tanpa ngerti angka-angkanya itu gimana gitu kan. Dan angka-angka itu bukan hanya uang Bapak Ibu. Jadi kalau kita berpikir, oh angka itu berarti saya ngerti keuangan. Enggak juga gitu loh. Angka itu banyak. Bagaimana rasio sales Anda, bagaimana rasio tim Anda, dan lain sebagainya. Itu semua angka gitu ya. Dan di sini kita kan coba belajar standarisasi angkanya seperti apa, mana yang harus dihitung. Karena dalam statistik itu nggak semua angka bisa dihitung dan tidak semua angka harus dihitung gitu ya. Kemudian kita akan coba lihat dalam sepak bola Bapak Ibu, di depan ini ada papan skor ya. 5-1 gitu ya, berarti yang 5 menang, yang 1 kalah gitu ya. Artinya dalam sepak bola yang paling basic saja, pemenang itu ditentukan dari yang angkanya paling banyak. Coba bayangkan ya, kita main sepak bola, nggak ada scoreboardnya, nggak ada angkanya, nggak ada perhitungannya gitu kan. Misalkan Messi gitu ya, lari ke depan gawang, kemudian dia tendang, terus gol gitu ya. Terus tanya skornya berapa? Nggak ngerti gitu ya. Ya gimana kita bisa menang gitu loh, main bola saja nggak ngerti skornya berapa. Apalagi nggak ada waktunya gitu kan. Sudah nggak ada skornya, nggak ada waktunya 59 menit gitu ya.
Kita kurang berapa lama? Nggak ngerti. Ya gimana cara Anda bisa kejar kekalahan atau Anda mengejar kemenangan kalau Anda tidak tahu alat ukur gitu ya. Artinya bisnis itu sama seperti ini. Semua itu ada alat ukurnya. Dan kita harus paham alat ukur ini. Jadi kalau Anda tidak paham alat ukur dalam bisnis, itu nggak ada bedanya dengan Anda main bola nggak ngerti skor, atau Anda masak kue tapi nggak ngerti takaran gitu ya. Bikin donat misalkan, tepungnya berapa? Bu, sak karpe gitu ya. Wah, itu jadi kayu nanti donatnya ya. Atau nggak jadi apa-apa gitu kan. Artinya semua ini ada takarannya, ada ukurannya. Bisnis juga begitu gitu kan. Itulah yang kita akan pelajari hari ini. Dan di sini kita akan mulai dulu Bapak Ibu, dari kita harus paham data sama statistika. Jadi ini slide yang saya ambil dari materi upgrading saya di kantor Bapak Ibu. Jadi di kantor kami seminggu sekali melakukan pelatihan internal di tim, dan minggu ini dan minggu lalu saya melatih tim di kantor untuk belajar statistika. Nah, ini materi yang saya ajarkan, tapi versi sangat sedikitnya ya. Artinya semua pengukuran, Anda mau masuk dalam analisis, Anda mau masuk dalam evaluasi, kalau tidak tahu statistika, menurut saya nggak mungkin gitu ya. Artinya ilmu dasar dari pengukuran adalah statistika. Walaupun di sini kita tidak belajar yang kompleks sekali, kita belajar yang simpel-simpel dulu. Nah, statistika ini apa Bapak Ibu? Contohnya kalau dalam keseharian sebenarnya kita sudah pakai gitu ya. Cuman kadang kita masih pakai statistika berdasarkan kira-kira gitu ya, pakai kirologi gitu ya. Simpelnya begini Bapak Ibu, misalkan ya ada suatu berita nih di koran nih. Beritanya begini nih, jadi sepanjang tahun ini telah terjadi 20 kecelakaan kereta api dalam 100 hari terakhir. Berarti kalau di rata-rata setiap 5 hari itu ada satu kecelakaan Bapak Ibu. Ini contoh ya. Kalau misalkan setiap 5 hari ada kecelakaan dan 5 hari yang lalu itu ada kecelakaan dan hari ini Anda harus berangkat dari Surabaya ke Jakarta, Anda mau naik kereta nggak? Jadi dari hal ini saja sebenarnya kita sudah bisa mikir, wah 5 hari yang lalu kecelakaan nih. Kayaknya hari ini kecelakaan juga nih kalau kita melihat dari historisnya. Nah sebenarnya itu kita sudah menggunakan konsep statistika Bapak Ibu. Itu kita sudah berhitung sebenarnya, walaupun berhitung versi simpelnya, versi sederhananya. Jadi segala keputusan dalam hidup kita itu semua hanya masalah probabilitas, masalah peluang gitu ya. Sehingga ketika kita tahu peluangnya, kesempatan Anda menang lebih besar dibanding Anda nggak ngerti peluangnya sama sekali gitu ya. Termasuk misalkan begini, ada tes gitu ya. Tapi dalam konteks ini kita nggak bicara takdir ya, karena kalau kita sudah bicara takdir, strategi-strategi itu nggak kepake gitu ya. Misalkan beginilah, Anda mau masuk atau anak Anda ya mau masuk kampus gitu ya kan, mau ujian di Harvard gitu misalkan ya, atau nggak usah deh, yang deket aja di ITS, di UI gitu ya. Kemudian kita melihat, wah ini rasionya 1:500 nih. 500 orang bertarung, satu orang yang lolos nih. Jadi 499 gugur nih. Kemudian ada satu kampus yang nggak terlalu terkenal gitu kan, rasionya 1:3 misalkan ya. Dari 3 orang yang masuk, 1 orang yang keterima gitu kan. Ya dari situ saja kita sudah tahu paling gampang mana yang bisa dimasukin gitu kan. Dan itu sebenarnya juga probabilitas, itu peluang-peluang. Termasuk dalam bisnis gitu kan. Anda mau ekspansi, lihat dulu peluang-peluang, angka-angka yang ada dalam bisnis Anda mengatakan apa? Mengatakan bisa naik atau enggak gitu kan. Nah, artinya dari sini kalau kita kembali pada basicnya, statistika itu sebenarnya apa? Statistika itu ilmu tentang data, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham ya. Tapi bukan hanya tentang ngumpulin data gitu ya. Endingnya statistika itu mengambil keputusan tapi berdasarkan data. Yang itu semua ada ilmunya gitu kan. Karena kalau kita cuma punya data, kita nggak punya ilmu untuk mengolah data ini. Anda punya data dan nggak punya data jadinya sama Bapak Ibu. Kalau nggak bisa ngolah gitu ya. Jadi sama halnya dengan Anda punya tepung, tapi Anda nggak bisa bikin kue gitu kan. Ya nggak ada bedanya Anda punya tepung dan nggak punya tepung, tapi sama-sama nggak bisa bikin kue gitu kan. Atau Anda punya telur gitu ya, tapi nggak bisa bikin donat gitu loh. Nggak ngerti gimana caranya gitu kan. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Artinya sama aja, saya mau punya telur, nggak punya telur, atau sama-sama nggak bisa bikin donat gitu kan. Jadi Anda punya data, nggak punya data, akan sama saja kalau Anda tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Dan bagaimana cara mengolah itu yang kita pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, kalau kita bicara data, data itu data yang seperti apa sih yang dibutuhin gitu ya? Apakah semua data kita bisa kumpulkan? Ya enggak juga gitu ya. Jadi ketika saya melatih ratusan pengusaha ini, kadang ketika mereka datang ke kantor gitu ya, teman-teman datang ke kantor kemudian curhat, cerita gitu ya. Ketika saya minta, oke, misalkan pertanyaannya begini, Mas, saya mau buka cabang gitu kan. Ya saya tanya,
bagaimana kondisi rasio keuanganmu terhadap ini gitu ya. Kemudian saya dikasih lah yang disebut sebagai laporan keuangan, ternyata cuma laporan uang keluar, uang masuk gitu ya. Ya nggak bisa dipakai apa-apa kayak gini kan, kita nggak ngerti rasionya seperti apa gitu ya. Nggak ada neraca, arus, kas, laba, rugi. Keputusan apa yang bisa diambil dengan data yang mentah begini gitu ya. Atau ada juga yang dicatat tapi nggak ada gunanya gitu ya. Artinya mencatat tamu tapi nggak pernah dipakai untuk follow up gitu ya. Punya buku tamu nggak pernah dipakai CRM-nya, ya nggak ada bedanya Anda punya dan nggak punya gitu ya. Atau punya tapi nggak valid gitu kan. Artinya data yang kita butuhkan untuk masuk ke tahap selanjutnya, ke tahap minimal memvalidasi adalah harus terpenuhi 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama relevan, kedua representatif, ketiga adalah akurat dan konsisten ya. Jadi tim saya insya Allah sudah paham semua ini. Saya jelaskan secara cepat ya. Yang pertama adalah relevan. Artinya data yang Anda kumpulin tuh, yang Anda kolek, itu relevan dengan tujuan yang ingin Anda capai. Jadi kalau Anda mau mengukur kecepatan pelayanan, ya indikatornya adalah first response time, resolution time, dan lain sebagainya. Jadi bukan mengukur kecepatan, tapi kemudian Anda tanya, ini kuenya enak nggak gitu ya? Ya nggak ada hubungannya gitu kan. Dan yang kedua adalah data disebut relevan. Itu kalau sumbernya tepat gitu ya. Jadi Anda misalkan punya bisnis kue, kemudian Anda tanya ke saya, Mas kue saya enak nggak? Saya aja nggak pernah makan gitu kan. Ya artinya saya bukan sumber yang tepat untuk Anda tanya gitu ya. Atau misalkan Anda tanya terkait desain kue ke saya, lo saya saja modelan omnivora gitu ya, artinya jajan mau bentuknya gimana pun yang penting ada rasanya saya makan gitu kan. Berarti saya bukan orang yang tepat untuk ditanya terkait dunia perkuean gitu ya. Artinya data disebut relevan kalau Anda tanyakan pada orang yang punya kapabilitas untuk menjawab. Dan yang ketiga adalah spesifik dan terukur. Jadi kalau kumpulin data itu yang jelas, jangan cuman enak atau tidak, itu kan 0 atau 1, nggak bisa diukur gitu ya. Pelayanan cepat atau lambat, cepat itu seberapa cepat. Kalau Anda mau mengukur, kasih satuan waktu. Pelayanan di restoran saya misalkan berapa kecepatannya, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah itu kan bisa diukur ya. Karena cepatnya saya dengan cepatnya Anda nggak sama Bapak Ibu. Itulah kenapa dalam pengukuran semua harus spesifik, terukur. Anda pakai satuan apa, satuan itu yang dipakai. Dan ketika saya instruksikan ke tim untuk mengukur sesuatu, maka saya akan berikan satuan yang tepat gitu ya. Misalkan oke, gunakan WIB misalkan dalam mengumpulin waktu ya. Jadi jangan cuma dicatat jam 9 gitu ya. Lah jam 9-nya Wita dan WIB kan tidak sama gitu ya. Artinya relevan ketiga-tiga ini terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi berarti sudah nggak usah bicara analisis dulu. Penuhi yang ini dulu. Yang kedua adalah representatif. Representatif itu artinya data Anda mencerminkan kondisi yang ingin Anda teliti gitu kan. Bagaimana yang dimaksud mencerminkan? Ya minimal proporsinya cukup gede lah, 10-30% ya. Jadi Anda misalkan mau riset pasar gitu kan, mau market validation, mau Anda punya produk nih terus mau divalidasi. Misalkan jumlah market Anda ada 100 orang gitu ya, tapi yang ditanya cuma 2 gitu ya. Ya nggak representatif, artinya proporsinya terlalu kecil gitu kan. Atau misalkan komposisinya homogen semua gitu ya. Datanya banyak tapi homogen. Misalkan menanyakan survei presiden gitu ya. Survei apakah presiden ini layak gitu kan. Ternyata 90% orang mengatakan presiden ini layak gitu ya. Tapi ditanyakan di basis kemenangannya dia. Jadi misalkan Anda tanya yang diusung PDIP tapi di areanya PDIP ya jelas bagus datanya gitu kan. Artinya data homogen itu tidak merepresentasikan apapun nantinya. Atau misalkan pemilihannya subjektif gitu ya. Jadi misalkan bikin restoran gitu misalkan ya. Kemudian mengatakan, oh saya itu pintar masak gitu. Tahu dari mana Anda pintar masak? Suami saya bilang masakan saya enak gitu ya. Waduh, ya itu subjektif sekali Bapak Ibu. Jadi kalau suami mau bilang nggak enak juga masalah gitu ya. Atau misalkan saya sudah survei ke 10 orang dan 10 orang ini mengatakan masakan saya enak gitu kan. Oke, siapa yang ditanya? Pertama suami saya, kedua bapak saya, ketiga ibu saya, ketiga berikutnya anak saya gitu kan. Ya, keluarga semua. Ya artinya ini subjektivitasnya terlalu tinggi gitu kan. Jadi kalau Anda mau riset, usahakan data itu representatif, artinya volumenya sesuai, kemudian komposisinya heterogen dan juga nggak ada subjektivitas di situ. Dan berikutnya satu lagi yaitu akurat dan konsisten. Yang pertama adalah bebas dari kesalahan pengukuran, artinya termasuk standarisasi Anda tentukan, bagaimana cara bertanya, bentuk kuesionernya seperti apa, Anda sudah tentukan.
Ada standarisasi, ada SOP komunikasi, dan ketika diuji lagi hasilnya sama gitu kan. Diuji lagi hasilnya sama itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau Anda mau ngukur, pastikan alat ukurnya sama gitu kan. Jadi misalkan mau ngukur berat gitu ya, berat tepung misalkan. Yang satu pakai timbangan, satunya pakai tangan gitu kan. Menurut tangan saya ini beratnya 500 gram gitu ya. Ya gimana caranya Bapak Ibu? Ya mungkin bisa yang sudah ahli ya. Kalau saya sih nggak tahu ya bisa atau nggak kayak gitu ya. Artinya alat ukur yang digunakan harus sama. Sehingga ketika data itu dikumpulkan oleh berbagai macam orang, dikumpulin sama orang-orang, hasilnya benar juga gitu ya. Artinya reliable ya. Dan apakah hanya data gitu ya? Setelah data Anda kumpulkan, data itu dikumpulkan dengan alat yang namanya indikator Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita itu hanya membahas namanya indikator gitu ya. Nah, indikator yang baik itu yang seperti apa? Indikator itu contohnya misalkan tadi ya, kayak misalkan saya mau mengukur kecepatan pelayanan customer service gitu ya. Maka indikatornya adalah first response time. Jadi begitu di chat balasnya berapa menit. Kemudian resolution time, masalah itu selesainya kapan ya. Kemudian resolution rate, selesainya berapa persen. Jadi indikator-indikator itu harus ditentukan sebelum Anda mengukur datanya. Dan dalam statistika Bapak Ibu, dalam pengolahan yang paling susah itu menentukan indikator. Dan itu yang kita bahas malam ini. Indikator itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita sudah pernah pakai atau belum gitu aja ya. Dan disebut indikator itu bagus kalau memenuhi 4 hal ini ya. Pertama dia relevan, nyambung indikatornya. Kedua bisa diukur gitu ya. Kemudian bisa dibandingkan misalkan begini. Oke, bulan ini kecepatan pelayanan kita adalah misalkan restoran ya, kecepatan pelayanan kita per klien per pelanggan 5 menit gitu kan. Bulan lalu berapa? Oh, bulan lalu 7 menit. Oke, berarti ada peningkatan tuh. Nah, itu berarti bisa dibandingkan. Dan juga bisa ditindaklanjuti. Artinya bisa diukur. Bisa di follow up gitu ya. Misalkan, oke kita bulan lalu 7 menit, sekarang 5 menit. Kok bisa ya kita turun 2 menit ya? Apa yang menyebabkan kita turun ini? Bisa nggak dinaikin lagi? Jadi 3 menit ya, dinaikin kecepatannya ya. Artinya indikator itu harus memenuhi 4 hal ini gitu ya. Jadi bukan pokoknya ada gitu kan. Nah, kemudian contoh ini ya, contoh simpel ya Bapak Ibu ya, indikator penilaian efektivitas tim CS gitu kan. Jadi misalkan saya mau ngukur tim saya itu efektif nggak sih kerjanya gitu ya, apa gabut gitu kan. Nah kesalahan yang sering terjadi dalam pengukuran di banyak perusahaan itu adalah dia cuma ngumpulin data, tapi nggak dianalisis, nggak dihitung atau dikumpulin tapi nggak terstruktur gitu ya. Dan matriksnya nggak jelas, indikator-indikatornya nggak jelas gitu ya. Sebagai contoh, kalau saya mau mengukur efektivitas tim CS, maka 4 hal ini yang harus saya kumpulkan. Pertama, first response time. Tadi yang saya bilang ya, begitu di chat dia jawabnya berapa lama. Kedua adalah resolution time. Ketika masalah masuk, selesainya berapa lama. Kemudian resolution rate. Berapa persen dari masalah yang selesai. Kemudian customer satisfaction atau CSAT itu ya. Nah, ini yang diukur. Jadi kalau kita mau mengukur efektivitas, nggak bisa ditanyain, kamu kerjanya sudah efektif atau belum sih? Ya nggak ngerti jawabannya seperti apa. Jadi kadang kita itu mau mengukur tapi nggak ngerti alat ukurnya gitu ya. Nah, kemudian juga dari alat ukur ini ketika sudah tahu, hasilnya apa? Hasilnya misalkan begini, kalau FRT-nya tinggi, jadi misalkan saya chat Assalamualaikum, sekarang ya jawabnya Waalaikumsalam, minggu depan gitu kan. Wah, ya kebacut sekali ini berarti kan. Artinya kalau FRT-nya tinggi ya fokuskan di jam-jam sibuk. Jadi jam sibuk jangan ngurusin yang lain gitu kan. Atau pakai chatbot. Atau misalkan kalau resolution time-nya lama, ada orang lapor sekarang, misalkan halo ini sistem saya error gitu ya. Selesainya 3 minggu lagi. Wah itu berarti RT-nya terlalu lama gitu kan. Berarti nggak efektif kerjanya. Tuh banyak gabutnya berarti gitu kan. Berarti nggak terlatih. Atau misalkan kalau resolution rate-nya rendah, dari masalah yang masuk gitu ya, dari 100 selesai 10, ya 90% zonk berarti. Berarti Anda menggaji dia 100% itu, tapi 90%-nya menguap tuh. Nah, jadi indikator itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada alat ukurnya, kemudian dia bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan dia bisa dikasih solusi. Kalau angkanya sekian, maka apa gitu ya. Nah, ini contoh indikator. Dan malam hari ini kita hanya membahas indikator-indikator ini Bapak Ibu. Tapi akan saya compare dengan BRM gitu ya, karena requestnya begitu. Nah sekarang baru kita masuk ke materi utama Bapak Ibu. Kenapa tadi intronya cukup panjang? Karena memang saya perlu menyadarkan dulu bahwa
Yang namanya analisis, yang namanya validasi, semua itu terkait angka, terkait data, terkait pengukuran, terkait keilmuan gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengukur berdasarkan asumsi. Anda nggak bisa mengatakan masakan Anda enak kalau Anda nggak mengukur itu. Anda nggak bisa mengatakan bahwa produk Anda diterima pasar kalau Anda hanya melihat dari apa yang terlihat gitu ya. Jadi segalanya itu ada ilmu-ilmunya Bapak Ibu. Nah, di PRM saya pakai yang PRM 3 ini aja misalkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada pelatihan PRM, ya inilah bentuknya PRM. Kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah belajar BMC, Business Model Canvas, ya kira-kira ini adalah versi pengembangan yang lebih detail gitu kan. Jadi di BMC, di PRM ini ada beberapa kotak-kotak yang nanti akan Anda isi itu ketika Anda ikut pelatihan. Di banyak pelatihan yang saya ikuti, termasuk pelatihan PRM, kebanyakan yang dibahas adalah how to. Jadi bagaimana cara mencapai itu, tapi bukan bagaimana cara mengukur Anda sudah berhasil atau belum gitu ya. Maka pada malam hari ini saya akan share bagaimana Anda mengukur Anda sudah berhasil atau belum. Jadi ibaratnya kalau jadi dokter itu ngerti takarannya, ini pasien sudah mau sembuh atau masih sakit gitu ya. Ini masih harus dikasih obat lagi atau sudah nggak usah pakai obat gitu ya. Artinya pengukuran itu yang menunjukkan Anda akan bagaimana nantinya. Dan pengukuran itu nggak bisa dipukul rata. Dari semua bisnis, semua level bisnis, alat pengukurannya beda-beda Bapak Ibu. Jadi Coach Ridwan sering membahas ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah sering ikut pelatihan-pelatihannya Coach Ridwan sudah pasti sering bertemu ini ya. Artinya bisnis itu ada 5 tahap dan di sini saya bahas versi cepatnya saja. Artinya dari tahap awal bisnis jalan itu namanya starting up ya, startup. Goalnya startup itu product market fit. Karena goalnya product market fit, alat ukurnya berbeda dengan orang-orang di fase running. Alat ukurnya berbeda dengan orang-orang di fase growing. Karena apa? Goalnya sudah beda Bapak Ibu. Termasuk di fase running, goalnya adalah omset. Kenapa goalnya omset? Ya barangnya sudah diterima sama pasar gitu loh. Jadi kalau Anda bicara gimana cara ngiklan dan lain sebagainya itu di sini. Di running, bukan di startup gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah omsetnya bisa ditebak, bisa diprediksi. Growing itu sudah beda lagi. Goalnya sudah di organisasi, sistemasi, manajemen. Jadi kalau Anda mau mikirin tim, mikirin SOP, mikirin yang detail, mikirnya di sini, di tahap growing. Jangan mikir di tahap sebelumnya, kejauhan gitu ya. Anda kalau sudah berpikir bagaimana manajemen, bagaimana organisasi, bagaimana sistemasi, tapi Anda baru mulai bisnisnya gitu ya nggak jalan-jalan Bapak Ibu. Karena Anda kecepatan ya, goalnya untuk nanti Anda pelajarin sekarang. Ya nggak salah juga, tapi bikin Anda nggak jalan-jalan nanti. Jadi setiap tahapan ini berbeda, ilmunya berbeda, alat ukurnya berbeda. Nah, sekarang kita akan coba melihat dari alat ukur yang paling basic sekali, Bapak Ibu. Jadi dalam PRM itu, atau kalau Anda belajar BMC, ada namanya target market ya. Target market ini adalah Anda bisnisnya itu menyasar siapa gitu kan. Saya rasa nggak ada bisnis yang menyasar semua orang gitu ya. Walaupun toh ada yang bilang sembako itu mas, nggak juga gitu ya. Anda kalau ngerti beras Shirataki itu, target marketnya bukan semua orang gitu ya. Target marketnya orang yang benar-benar levelnya atas gitu kan. Ada juga beras yang, ya bahkan kalau Anda ke toko Madura gitu ya, beras itu ada klasifikasinya Bapak Ibu ya. Ini beras harga sekian, ini harga sekian, berarti target marketnya beda-beda. Nah, di target market ini, alat ukurnya apa? Alat ukurnya, kalau misalkan Anda masih berada di level startup, maka 3 hal ini yang harus Anda ukur. Jadi di sini saya ulang ya, saya tidak membahas bagaimana cara Anda lolos di tahap startup. Saya tidak membahas bagaimana cara Anda mencapai ini itu ya, tapi di sini saya membahas bagaimana Anda mengukur Anda sudah lolos di tahap ini atau belum. Jadi kalau Anda masih di fase startup, masih mencari sebenarnya produk saya itu cocoknya untuk siapa, maka tiga indikator ini yang harus Anda ukur. Tujuannya apa? Ngukur sebenarnya market tertarik nggak sih sama Anda gitu kan? Atau jangan-jangan Anda membuat sesuatu yang nggak dibutuhkan sama pasar gitu ya. Sudah bikin susah-susah. Pak, market nggak butuh gitu kan? Yang pertama diukur adalah namanya early adopter rate. Gimana rumusnya? Jumlah early adopter yang approve, kemudian dibagi dengan total pelanggan potensial dikali 100%. Early adopter itu apa? Jadi kalau kita bicara dalam teori diffusion of innovation gitu ya. Jadi namanya target market itu, orang yang Anda tuju itu dibagi jadi 5 Bapak Ibu. Ada orang yang innovator sama early adopters. Ini kalau Anda bikin apapun tuh mereka langsung aware gitu ya. Wah, kamu bikin produk baru ya? Nah, biasanya kayak gitu. Ada kue baru nggak? Ada model pakaian baru nggak? Nah, itu berarti orang-orang yang early adopter atau innovators gitu ya. Kemudian 3 sisanya itu adalah orang-orang pragmatis, konservatif, sama orang-orang skeptis gitu ya.
Orang-orang yang Anda bikin apapun ya, dia nanti trennya itu belakangan ya. Jadi misalkan zamannya BlackBerry gitu ya. Orang-orang yang innovator sama early adopter gini, BlackBerry baru keluar dia sudah punya gitu ya. Kalau orang-orang skeptis gini ya, BlackBerry pabriknya sudah tutup gitu kan, dia baru beli gitu ya. Ya siapa juga mau pakai gitu kan. Artinya di sini untuk mengukur apakah Anda di fase awal ini tadi early adopter rate itu Anda ngincer dulu di sini. Jadi Anda punya teman-teman tuh. Teman-teman Anda itu diklasifikasikan kira-kira yang masuk dalam innovator dan early adopter itu berapa orang gitu ya. Misalkan saya punya kenalan 20 orang. 20 orang ini yang masuk dalam kategori 2 ini ternyata hanya 8 gitu kan. Ya 8 ini yang disasar. Dari 8 itu antara innovator dan early adopter tadi, berapa yang merespon produk Anda? Berapa dari mereka yang benar-benar bisa menerima produk Anda? Jadi kalau ternyata dari 8 ini yang terima cuma 4, ya berarti Anda harus hati-hati. Early adopter saja hanya 50% yang mau nerima. Apalagi orang-orang yang cuek, yang skeptis gitu ya. Ya tambah nggak bakal nerima gitu loh. Artinya kenapa kita harus paham ini? Ketika Anda paham bagaimana alat ukurnya, Anda bisa menggunakan dana Anda dengan bijak gitu ya. Kalau misalkan dari early adopter saja ternyata hanya 10% yang merespon gitu ya. Artinya dari 10 orang yang terima cuma 1, ya jangan diterusin gitu loh. Artinya Anda akan buang-buang tenaga di situ. Anda punya duit itu kan akan habis ya kalau Anda nggak bijak gitu kan. Nah, jadi kalau angkanya terlalu kecil, maka pikir ulang di bagian mana nih yang harus diperbaiki. Pertanyaannya gimana cara mikirnya kan gitu ya. Misalkan kirim dari 10 target, ternyata cuma dua yang mau terima nih. Nah, gimana cara kita perbaiki? Maka Anda masuk pada indikator kedua, namanya market validation score. Market validation score gimana caranya? Jumlah pelanggan yang menyatakan produk Anda valid ya, dibagi total responden Anda tadi berapa. Nah, gimana cara mengukurnya? Pakai kuesioner Bapak Ibu. Nah, ini contoh kuesionernya untuk market validation score gitu ya. Jadi Anda bikin kertas kecil gitu ya. Kalau Anda masih mau pakai kertas ya, kalau saya sih pakai Google Form atau bikin sistem sendiri gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang diajukan. Seberapa besar kemungkinan Anda mau pakai produk ini secara rutin, terus dia ngisi 1 sampai 5 gitu kan. Apakah produk ini menyelesaikan masalah utama Anda gitu ya. 1 sampai 5. Jadi namanya market validation itu bukan bertanya, kamu suka nggak gitu kan? Kamu cocok nggak sama produk ini? Nggak begitu Bapak Ibu. Namanya market validation itu ada indikator-indikator yang Anda harus tanya. Minimal adalah 5 ini yang kuantitatif. Kualitatifnya adalah saran. Bagaimana menurut Anda biar produk ini lebih diterima pasar? Nah itu kan jawaban ya, kualitatif ya. Artinya Anda bikin kuesioner, ini disebar. Jadi kalau market validation score Anda tinggi, dalam artian misalkan wah 70% nih, approve, valid pada produk saya. Nah Anda baru boleh tuh lanjut lagi. Kalau di sini saja sudah tumbang juga, maka jangan terlalu idealis pada ide Bapak Ibu. Jadi Anda bisnis itu fokusnya menyelesaikan masalah orang, bukan menyelesaikan masalah Anda gitu ya. Kalau orang yang Anda bantu saja tidak merasa terbantu, ya berarti cara kita membantunya keliru gitu kan. Kemudian satu lagi namanya customer feedback score. Ini berbeda dengan market validation ya. Customer feedback ini nyambung dengan early adopter tadi. Nah, customer feedback score itu rumusnya adalah berapa responden yang kasih feedback positif gitu ya, dibagi berapa responden yang Anda miliki. Dan ini juga ada formnya Bapak Ibu. Artinya ada kuesionernya, ada ilmunya. Jadi kita nggak bisa cuma tanya, kamu suka nggak, ini oke nggak, ini enak nggak gitu ya. Contohnya customer feedback score seperti apa? Contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi seberapa puas Anda dengan layanan ini? Ya harus ada angkanya ya, 1 sampai 5. Jadi bukan cuma puas, enak, kurang pedas gitu ya. Itu susah Anda untuk klasifikasi nanti. Terus apakah produk ini sesuai dengan ekspektasi Anda dan lain sebagainya. Seberapa mudah Anda pakai produk ini. Jadi disebut Anda lolos dalam fase startup ini kalau ketiga indikator ini Anda sudah bisa jawab dengan benar, Anda sudah bisa jawab bukan benar ya. Anda sudah bisa jawab dengan baik gitu ya. Karena kita mau bicara produk market fit bagaimanapun, kalau 3 ini saja tidak lolos, sudahlah. Akan susah Anda untuk menuju pasar yang lebih besar gitu ya. Nah, ini adalah indikator di level startup. Target market di level startup ini yang harus katam. Gimana kalau levelnya running gitu kan?
Nah, kalau levelnya running, beda lagi. Bentar, saya carikan. Kalau levelnya running, nah ini. Jadi kalau di level running, diukur bahwa sudah katam gitu ya, sudah cukup ketika 3 indikator ini terpenuhi dengan baik. Ada namanya CAC, Customer Acquisition Cost. Jadi Anda keluarin budget berapa untuk ngiklan, kemudian Anda dapat leads berapa, leads ya, bukan buyer ya. Jadi Anda ngiklan berapa, yang datang ke toko Anda berapa, itu namanya leads gitu ya. Anda pasang banner gitu kan, kemudian ada orang datang ke toko Anda, kan datang belum tentu beli ya. Nah, itu berapa tuh biayanya? Anda ngiklan, Anda pasang banner, Anda macam-macam tuh, atau Anda pakai Google Ads, yang ngunjungin berapa? Itu namanya CAC. Jadi kalau CAC-nya terlalu tinggi, Anda kan susah nanti. Makanya akuisisi lead saja sudah mahal, apalagi Anda konversi dia, jauh lebih mahal lagi nanti ya. Yang kedua adalah customer retention rate gitu ya. Dari pelanggan Anda selama ini yang sudah pakai, yang lanjut itu berapa persen? Mereka yang bertahan tetap menggunakan produk Anda, misal jual nasi goreng gitu ya, yang dia nggak pindah tempat itu berapa? Itu namanya CRR gitu kan. Nah, ini semua harus diukur Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak punya pengukuran-pengukuran ini, bisnis kita berjalannya pakai asumsi aja gitu ya. Misal kita mengatakan pelanggan senang kok. Nah, senang di mana? Loh, ternyata datanya 80% pelanggan itu pindah gitu kan. CRR-nya cuma 20%. Nah, itu kan berarti bisnisnya sakit sebenarnya. Atau yang ketiga namanya CLV, Customer Lifetime Value. Jadi per orang itu mayoritas di tempat Anda belinya berapa gitu kan. Nah, CRR ini setiap industri beda-beda. Sebagai contoh ini ya, retail itu CRR-nya 63%. Jadi kalau Anda punya toko, pelanggan Anda balik 50%, berarti Anda di bawah CRR. Berarti Anda harus berhati-hati gitu ya. Tapi kalau ternyata 70% pelanggan Anda balik, berarti Anda bagus sekali tuh Bapak. Artinya di sini kita tidak bisa mengatakan bisnis itu baik atau buruk kalau kita tidak punya namanya alat ukur gitu ya. Atau misalkan Anda punya fashion, berapa persen sih orang yang beli balik gitu ya. Kalau ternyata pembelian Anda di angka 60%, berarti Anda bagus banget gitu ya. Memang standarnya segitu, tapi kalau yang beli cuma 20%, yang beli balik, berarti Anda perlu evaluasi. Kenapa kok customer ini setelah beli dia nggak beli lagi, CRR-nya masih rendah gitu kan. Nah, ini semua alat ukur. Gimana biar dia beli lagi? Nah, saya tidak bahas malam ini karena itu bukan materi saya malam ini gitu ya. Artinya itu akan dibahas oleh pemateri yang lain. Ya, biasanya saya ngajar juga gitu ya. Tapi karena malam ini saya fokusnya membahas pengukuran-pengukuran, saya akan fokus bahas pengukuran Bapak Ibu. Kemudian di tahap growing, beda lagi cara mainnya. Di tahap growing itu yang diukur adalah segmentation effectiveness. Jadi ketika Anda tembak market ini, berapa persen laba yang bisa dihasilkan dari segmen ini. Anda tembak lagi segmen yang lain, segmen menengah misalkan, berapa sih laba yang bisa dihasilkan gitu ya. Atau namanya churn rate. Churn rate itu kebalikannya CRR yang tadi. Kalau CRR mengukur berapa yang lanjut, kalau churn rate mengukur berapa yang nggak lanjut. Kenapa kok ini perlu? Karena Anda harus punya alasan. Formnya beda lagi nanti Bapak Ibu. Kalau orang biasa beli di Anda, kemudian dia tidak beli, Anda butuh form yang berbeda. Form yang isinya adalah kenapa Anda tidak beli, apa yang membuat Anda tidak lanjut. Ya kan beda lagi. Kalau tadi yang CR, pertanyaannya adalah kenapa sih kok Anda mau beli lagi di sini, gitu ya. Artinya beda pengukuran, beda pertanyaan. Data yang dikumpulkan berbeda, orang yang ditanya juga berbeda. Kemudian juga ada namanya cross-sell dan upsell rate, gitu kan. Artinya di tahap ini beda lagi cara mengukurnya. Jadi tidak semua alat ukur itu bisa ditetapkan di semua tahapan bisnis Bapak Ibu. Kemudian saya coba tambah satu lagi, yaitu terkait nilai tambah ya, atau value proposition gitu ya. Nah, nilai tambah itu yang membuat bisnis Anda lebih unggul dari yang lain gitu kan. Jadi kalau misalkan jualan nasi goreng, ya semua orang banyak yang jualan nasi goreng. Kenapa saya harus beli di Anda? Nah, itu kan namanya nilai tambah gitu ya. Bagaimana cara mengukur apakah nilai tambah yang kita berikan itu sudah diterima oleh pasar? Nah, matriksnya ada 3 ini. Yang pertama adalah namanya Product Market Fit Score atau PMF Score ini. Nah, PMF Score itu jumlah pelanggan yang kecewa kalau Anda hilang gitu ya. Misalkan Anda tanya, ini kalau nasi goreng saya tutup, kamu kecewa nggak sih? Misal dia jawabannya enggak gitu ya. Wah, berarti PMF Score-nya rendah itu ya. Dan ini ada kuesionernya juga Bapak Ibu. Terus namanya Prototype Feedback Score. Nah, ini juga harus diukur gitu kan. Dari apa yang Anda buat produk yang Anda buat atau layanan ya, Anda bikin kuesioner, kemudian disebar. Nah, feedbacknya berapa skornya?
itu akan mengukur apakah sebenarnya inovasi yang Anda lakukan, nilai tambah yang Anda berikan itu diterima oleh pasar atau enggak gitu kan. Jangan-jangan kita membuat sesuatu yang pasar nggak butuh itu gitu ya. Kita mikirnya susah-susah ya nggak dibutuhin ya. Atau misalkan MVP adoption rate gitu ya. Jadi ketika Anda bikin fitur baru, Anda bikin menu baru, orang-orang itu milih menu itu nggak sih gitu kan. Anda punya restoran, Anda keluarkan satu menu baru. Ternyata MVP-nya ini, si menu baru ini nggak ada yang milih gitu kan. Nah, artinya nilai tambah yang diberikan nggak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, karena sudah jam 9, ya, saya kembalikan dulu pada moderator. Silakan Mbak Salsabila. Ini slide 31 dari 58 ya. Tapi nggak mungkin selesai lah. Saya bisa share nanti materinya. Silakan Mbak Salsabila kalau ada pertanyaan dulu. Baik, Masya Allah luar biasa sekali telah kita semua bersama materi yang telah disampaikan oleh Coach Yusuf. Namun sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab, ya sembari kita menunggu ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, mohon izin untuk dapat menyampaikan terkait event terdekat yang akan dilaksanakan oleh JRA University. Jadi event terdekat yang akan dilaksanakan di pertengahan Maret ini adalah BRM. Nah, apa sih BRM itu, Bapak Ibu? Jadi BRM Business Roadmap Model, yaitu metode pemetaan bisnis untuk membantu bisnis Bapak Ibu menciptakan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, untuk programnya ada 6, yaitu dimulai dari bisnis startup, running, growing, shifting, scale up, dan autopilot. Nah, yang akan dilaksanakan di dekat ini yaitu adalah growing BRM 3.0. Untuk lokasi pelaksanaannya yaitu ada di Gedung Pasca UIN di Kota Batu. Nah, untuk waktu acaranya di tanggal 15 sampai 16 Maret 2025. Jamnya yaitu dimulai dari jam 8 hingga jam 5 sore. Dan apa saja yang akan kita pelajari, nanti akan kita pelajari ada 13 materi, yaitu terkait visi, misi, tujuan, business definition dan market size, revenue streams, segmen pasar, produk dan juga value proposition, distribution channels, marketing dan promotion, customer relationship, key activities, key resource, strategic partnerships, dan juga cost structure. Dan untuk harganya yaitu di 3 juta untuk harga normal. Nah, khusus peserta Zoom malam ini yaitu mendapatkan diskon voucher 50%. Jadi Bapak Ibu cukup membayar 1.500.000 rupiah per orang saja. Nah, untuk voucher diskon ini berlaku hingga 12 Maret 2025. Untuk rundown yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut. Nah, fasilitas yang bisa didapatkan nantinya akan mendapatkan modul hard file BRM, selanjutnya ada worksheet, goodie bag, peralatan ATK name tag, konsumsi buka puasa 1 kali dan takjil 2 kali, dan juga door prize jika beruntung. Nah, untuk benefitnya yaitu didampingi langsung oleh mentor dan juga fasilitator untuk menyusun BRM, akses konsultasi dan sharing session selama workshop, dilengkapi dengan modul BRM dan program, sebagai materi matrikulasi program 1 year coaching, mendapatkan peluang pendampingan bisnis selama 1 tahun free, dan juga sudah include dengan fasilitas konsumsi, modul, worksheet, borang, ATK, dan juga goodie bag. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat bisa langsung saja daftar sekarang, bisa menghubungi admin di nomor yang tertera, atau bisa daftar link di bawah ini di oneyearcoaching.com. Mungkin bisa difoto atau di screenshot.
Baik, mungkin Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaannya nih. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada yang sudah mengisi di kolom komentar, Bapak Ibu, terkait materinya tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau sharing-sharing, boleh nih. Jadi langsung saja, mau open mic atau bisa langsung diketik di kolom komentar. Mungkin dari Bapak Ibu rekan-rekan ada yang masih dibingungkan terkait analisa data dari penyampaian yang sudah dijelaskan oleh Coach Yusuf. Kalau nggak ada saya lanjutin dikit Mbak. Oke, boleh Bapak. Oke, nah kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan sedikit ya sebagai contoh ya. Artinya kami pun melakukan pengukuran-pengukuran ini Bapak Ibu. Dan kalau Anda mau mencoba mengukur sesuatu dalam bisnis Anda, nanti Anda akan temukan beberapa hal yang menarik gitu ya. Bisa jadi, oh ternyata selama ini itu saya boros dalam hal ini, oh ternyata selama ini saya kurang produktif gitu ya. Sebagai contoh di sini kalau kita berbicara di nilai tambah. Nah, nilai tambah itu kalau Anda di level growing itu dikatakan bahwa bisnis Anda diterima, dikatakan bahwa bisnis Anda itu memang memiliki nilai tambah, bahwa inovasi Anda itu bermanfaat gitu ya. Itu ditentukan dari namanya NPS, Net Promoter Score gitu ya. Kemudian tadi saya tadi sebelum ini mengatakan bahwa ada namanya CSAT ya, Customer Satisfaction Index tadi ya. Jadi dua angka ini nyambung Bapak Ibu. Jadi mengatakan bisa Anda diterima atau enggak itu dilihat dari CSAT sama NPS-nya. Saya contohkan ya, ketika kami mengukur itu. Coba saya share. Nah, ini kelihatan ya. Jadi per bulan itu kami mengirimkan kuesioner ke masing-masing klien. Jadi ini adalah C-SAT-nya, Customer Satisfaction-nya 96, 95 gitu ya. Dan detailnya adalah seperti ini. Artinya Anda punya bisnis, Anda harus ukur juga sebenarnya customer itu puas nggak sih dengan pelayanan Anda gitu kan. Nah ini customer satisfaction kepuasannya 95. Kemudian tadi saya mengatakan NPS ya, Net Promoter Score itu adalah dilihat dari pertanyaan ini. Anda mau nggak sih ngerekomendasiin produk saya ke orang lain gitu ya. Kalau NPS Anda tinggi, yang berjualan bukan Anda Bapak Ibu, tapi customer Anda. Dan itu menunjukkan seberapa sustain bisnis Anda bisa berjalan. Karena kalau yang marketing harus Anda terus-terusan gitu ya. Artinya sebenarnya market ini nggak terlalu menerima produk Anda gitu. Tapi ketika angka NPS, nah ini NPS ya, di sini sangat berkenannya 66%. Berkenannya 29, 30 lah kalau kita bulatkan ya. Berarti 96% NPS-nya, orang yang bersedia mereferensikan. Jadi ketika kita sudah tahu angka NPS-nya sekian, maka strategi marketingnya akan berbeda lagi. Strategi sales-nya akan berbeda lagi. Jadi misalkan NPS-nya cuma kecil tuh, cuma 5% misalkan. Anggaplah ini NPS gitu ya. Cuma 5%, ya berarti Anda harus punya program-program loyalty, Anda harus punya program macam-macam, sehingga orang itu bersedia mereferensikan produk Anda ke orang yang lain. Jadi fungsinya pengukuran-pengukuran itu pada dasarnya adalah membuat Anda bisa bergerak secara terarah Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak paham pengukuran, pergerakannya nanti berdasarkan asumsi-asumsi yang mana itu berbahaya gitu. Jangka pendek mungkin kita bisa selamat dengan asumsi-asumsi, tapi dalam jangka panjang, wah itu berbahaya sekali. Karena kalau Anda sudah besar, kemudian Anda salah langkah, bayangkan ya kalau misalkan Anda sebesar Sritex gitu ya, atau sebesar Yamaha, atau sebesar Astra gitu ya, kalau salah langkah, berapa orang yang kena PHK, Bapak Ibu? Berapa orang yang tumbang gitu kan? Dan belajar hal-hal seperti ini itu bukan menunggu bisnis kita besar.
Jadi orang-orang bisa besar karena mereka belajar di depan. Jadi kadang kita berpikir, oh nanti kalau bisnis saya gede, saya baru belajar statistika, saya baru belajar pengukuran. Ketika di kelas saya ada yang bilang gitu, biasanya saya bilang, ya makanya nggak gede-gede bisnisnya. Karena apa? Belajarnya baru nanti. Padahal yang dipelajari ini adalah sesuatu yang bisa mengantar kita untuk bisa besar. Dan kita belajarnya nanti, ya makanya nggak gede-gede gitu kan. Artinya dari sini kita mulai harus sadar bahwa untuk besar, segera pergerakan, segera bisnis kita itu harus ada ukuran. Harus ada sesuatu yang bisa dianalisis untuk dicari, oh kalau angka sekian maka saya harus begini, maka strateginya begini. Termasuk keuangan gitu ya. Tapi kita nggak sampai ke sana untuk malam hari ini. Oke, kira-kira gitu Mbak Salsa. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Baik, Coach, ini mungkin sudah ada yang masuk di kolom komentar. Izin dari Alif Rahman. Coach, izin bertanya, ketika mengukur kepuasan pelanggan dalam bisnis retail, sedangkan kita tidak punya data karena beli terus selesai, apakah kita kasih seperti kertas setiap pembelian? Bisnis retailnya, contohnya yang apa dulu nih? Macam-macam soalnya retail. Toko Madura juga retail itu. Mas Alif Rahman, kayak gimana model bisnisnya? Oke, toko kelontong ya, berarti hampir sama kayak toko Madura, kayak Indomaret ya. Mengukur kepuasan. Jadi kalau misalkan main ke Indomaret tuh, atau ke Alfamart gitu ya, kadang ada layar gitu kan, yang isinya dua gambar ya, dua gambar emot gitu kan, sedih sama senang. Itu salah satu cara untuk mengukur. Orang puas nggak gitu kan. Jadi ketika baru belanja, keluar emot itu yang diklik yang mana tuh. Nah, itu salah satu cara pengukuran paling sederhana. Nah, kalau misalkan tidak pakai alat seperti itu, bisa nggak? Bisa. Misalkan mau pakai kertas, bisa nggak? Bisa juga, tapi susah koleknya. Bisa juga Anda pakai Google Form gitu kan. Pertanyaannya begini, terus ngapain orang ngisi gitu kan, pakai Google Form kan? Kalau saya cuma disuruh ngisi, saya nggak dapat apa-apa ya, ngapain juga saya harus ngisi gitu. Artinya kita pakai sistem kayak apa ya, voucher lah misalkan. Jadi kalau Anda mengisi, kemudian nanti Anda akan dapat apa, dapat voucher belanja berapa, nah kira-kira begitu. Biar orang mau ngisi Bapak Ibu. Nah gampangnya begitulah. Jadi memang harus diukur ya. Kenapa sih Anda mau belanja ke sini? Kenapa nggak beli di sebelah gitu aja? Nah itu pakai Google Form. Atau pakai form apapun lah itu. Baik, eh, Oke lanjut ya. untuk selanjutnya dari Kamiludin. Izin bertanya cara mendapatkan responden untuk mengukur bagaimana coach karena terkadang orang-orang tidak bersedia menjadi responden. Oke, tidak bersedia menjadi responden karena dia seringkali tidak merasa manfaat ketika dia ngisi gitu ya. Ngisi nggak ngisi, apa sih bedanya? Nah, kadang begitu. Artinya orang akan melakukan tindakan ketika dia tahu rewardnya apa. Simpelnya begini, ngapain sih sholat sunnah kan sudah ada sholat wajib gitu ya. Ya karena sholat sunnah pahalanya tambah lagi gitu kan. Akhirnya orang mau tuh sholat sunnah gitu kan. Jadi ketika ada feedback yang akan dia dapatkan, maka orang akan bertindak gitu ya. Makanya tadi saya bilang kalau Anda bisa punya program loyalty gitu kan. Misalkan kalau Anda ngisi ini nanti Anda dapat voucher, Anda dapat apa ya, hitung aja itu sebagai biaya marketing gitu kan. Tapi respondennya juga harus jelas, jangan semua orang dikasih gitu kan. Kadang kita mau mengukur kepuasan pelanggan, nah dia saja bukan pelanggan kita terus dikasih kuesioner, apa yang mau diukur gitu kan. Nah, jadi harus tepat dulu siapa orang yang mau diukur, representatif enggak, orang ini kalau dia ngisi ada dampaknya enggak gitu kan. Sebagai contoh ya, di kami, ini bukan berarti saya mendiskreditkan atau merendahkan klien manapun ya. Tapi ada klien yang kalau ngisi nilai jelek, kami nggak peduli gitu loh. Tapi ada satu klien, ya banyak sebenarnya, tapi saya sebut satu lah misalkan. Satu klien, kalau dia ngisi angka 3 gitu misalkan ya. Wah, itu saya bisa teriak-teriak tuh ke tim tuh. Karena satu klien ini suaranya gede banget gitu ya. Jadi misalkan beginilah, saya ini kan bukan siapa-siapa gitu ya. Misal saya makan di warung Anda punya punya restoran gitu ya. Saya makan di situ kemudian saya mengatakan, ya biasa sih rasanya gitu kan. Mungkin nggak akan berdampak gitu loh. Tapi coba misalkan Nadiem Makarim gitu ya, atau misalkan Pak Jokowi gitu ya, atau siapa gitu kan, makan di situ tokoh-tokoh besar gitu ya, Bu Sri Mulyani gitu kan. Terus mengatakan, ya enak sih, tapi ya sekali aja deh. Wah itu dampaknya bisa gede. Artinya dua orang ini sama-sama responden. Saya responden Anda, Bu Sri Mulyani responden Anda gitu kan. Tapi apakah suaranya sama? Ya enggak gitu. Nah itulah kenapa perlu klasifikasi responden. Nah kira-kira begitu. Yang penting orang yang mengisi ini
lebih baik dia dapat feedback gitu ya. Kalau bisa jangan cuma terima kasih feedbacknya. Kalau di kami, orang yang isi kuesioner mereka dapat free 1 minggu. Free penggunaan sistem 1 minggu. Kira-kira begitu. Baik. Berikutnya dari Pak Beni. Justru enak sekali nih. Galon itu, galon itu bisnis yang retensinya gede banget, Pak. Ya contoh di kami ya, di kantor ya. Di kantor ini galon, walaupun saya nggak pernah beli galon sih. Tim yang beli galon ya. Tapi saya rasa sekali sudah menggunakan vendor A gitu ya, sudah nggak ganti lagi tuh. Jadi mengukur isi ulang galon itu jauh lebih enak karena orang akan kembali gitu kan. Kalau dia puas dia akan kembali. Nah, paling enak gimana? Kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi. Kalau bisa dari beberapa misalkan pengiriman kelima gitu ya, kasihlah kuesioner apa gitu kan. Kenapa sih kok Anda terus balik ke saya gitu kan? Ada juga tuh orang jualan galon yang lebih murah atau yang lebih dekat. Kenapa kok Anda milih di saya gitu kan? Itu untuk mengukur yang tadi orang yang kembali tadi kan. Nah, termasuk kalau misalkan ada orang yang biasanya beli ya, kita sudah kenal dekat gitu ya, sudah biasanya beli. Lah kok dia nggak beli? Ya itu kita harus tanya juga, ada kuesionernya juga. Kenapa kok nggak beli? Biasanya kan beli gitu ya. Tapi tanpa framing ya, artinya Anda netral ya, Anda cuma bertanya di situ kan. Nah, dari situ kita bisa tahu orang itu beli di Anda kenapa. Ada juga loh orang-orang yang tidak peduli harga gitu ya. Simpelnya begini, misalkan dia anggaplah tinggal di kos gitu ya. Kosnya lantai 2 misalkan. Kemudian bilangnya gini, saya itu mas beli di sana itu lebih mahal sebenarnya. Tapi dia si abang-abang galonnya itu mau nganterin sampai kamar saya di lantai 2 gitu kan. Karena itu saya mau beli di dia. Tapi yang ini ya lebih murah sih, tapi saya harus angkat-angkat galon terus gitu loh. Nah, baru itu kan suatu selling point. Itu adalah suatu bahan marketing yang Anda bisa gunakan. Itu akan menjadi suatu hal yang memberikan nilai tambah gitu loh. Karena orang ngisi itu gitu kan. Nah, jadi alasan kenapa orang kembali, nah itu yang kita gunakan sebagai bahan-bahan untuk ya bahan marketing lah, untuk bahan evaluasi, termasuk kenapa orang tidak kembali itu juga bahan untuk evaluasi. Nah, kalau saya ngisi dapat benefit apa ya kembali lagi, misalkan dari pemesanan galon ke 10 nanti dapat free refill 1 gitu ya. Nah, kalau ngisi kuesioner, kalau enggak ya nggak dapat. Kira-kira begitu. Atau teman-teman yang punya pengalaman mau di-sharingkan silakan juga gitu ya. Kita di sini sama-sama sharing ya. Silakan Mbak Salsabila kalau ada lagi. Mungkin Bapak Ibu yang mau ada lagi yang di-sharingkan bersama Coach Yusuf, bisa langsung saja disampaikan di kolom komentar. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nih. Biasanya lebih sulit kalau saya yang tanya. Langsung ditunjuk sama Coach. Dari peserta webinar malam hari ini yang sudah menerapkan pengukuran-pengukuran di bisnisnya, coba disampaikan. Coba chat saya gitu ya. Atau kalau belum bilang aja belum, nanti nggak ada yang ngechat ya. Coba dikirim ke meeting chat. Ada nggak yang sudah melakukan pengukuran-pengukuran dalam bisnisnya sejauh ini? Belum, oke. Jadi dalam bisnis itu kita nggak perlu malu kalau ternyata kita belum gitu ya. Karena itu ruang untuk kita bisa bertumbuh gitu ya. Nah itu ada yang sudah itu ya. Itu tim saya itu ya. Jadi kalau belum, maka ini waktunya Anda untuk menerapkan. Kalau sudah, waktunya Anda untuk meningkatkan. Oke, banyak yang belum ya. Nah, kalau yang belum nih, Anda kendalanya apa sejauh ini? Kenapa kok belum melakukan pengukuran-pengukuran ini? Sampaikan aja. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di Zoom yang lain untuk kita fokus pada Anda masalahnya apa. Nah, di situ kita bisa saling sharing ya yang spesifik gitu ya. Belum tahu detail caranya, oke.
Memang seharusnya ada pelatihan khusus Bapak Ibu. Jadi terkait how to, Anda di BRM nanti akan lebih banyak belajar how to ya. Bagaimana cara mencapai, tapi belum tentu sampai bagaimana cara mengukur ya. Jadi bagaimana cara mengukur itu satu pelatihan sendiri. Karena kalau Anda cuma bisa, ibaratnya Anda bisa main bola, tapi kan Anda belum tentu bisa menang sepak bola. Kalau Anda nggak ngerti gimana cara mengukur kemenangan Anda kan. Nah ini belum jualan saya di kafe-kafe, customernya wisatawan baru. Sebenarnya bisnis apapun bisa diukur Bapak Ibu. Jadi tidak peduli. Bahkan simpelnya begini ya, bisnis yang pembelinya tidak akan balik lagi, itu pun juga bisa diukur gitu ya. 100% pembeli tidak akan kembali. Contohnya apa? Bisnis kain kafan gitu kan. Kan nggak mungkin orang habis beli terus nanti balik lagi gitu ya. Dan itu pun bisa diukur, bukan dalam artian bisnis saya zero komplain gitu ya, berarti bisnisnya bagus. Ya, masa pocongnya mau komplain gitu kan. Artinya bukan itu yang diukur, ada indikator lain yang diukur. Artinya apapun bisnisnya itu semua bisa diukur gitu ya. Dan tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil skala bisnis Anda, bergeraklah dengan data. Kalau Anda bergeraknya pakai data, Anda lebih hemat Bapak Ibu. Kalau enggak, Anda akan sporadis nanti. Semua dicoba ya. Padahal nyoba itu kan butuh duit ya. Silakan kalau nggak ada mungkin bisa dicukupkan, Mbak. Baik, Coach. Oh, ada Oh itu validitas hasil pengukuran biasanya berapa persen? Tergantung apa yang diukur gitu ya. Artinya alat ukur itu banyak. Mengukur kepuasan idealnya berapa persen? Tergantung industrinya. Atau mengukur retensi, klien balik itu harusnya berapa persen? Tergantung industrinya. Ini saya izin share sekali lagi ya. Artinya biar tahu bahwa segala hal itu ada alat ukurnya. Termasuk bisnis saya bertumbuh 40%, bagus nggak? Ya tergantung industri Anda apa gitu kan. Ada namanya CAGR, Compound Annual Growth Ratio. Ada yang bisnisnya bertumbuh 80% tapi dianggap nggak bagus ya, karena CAGR-nya 90 misalkan. Nah kayak ini misalkan ya, CRR itu kan Customer Retention Rate ya. Jadi normalnya kalau bisnis Anda retail 63% klien Anda balik. Ini berarti Anda disebut sukses. Jadi kalau Anda balik 60%, Anda berarti masih di bawah standar. Nah kira-kira begitu. Kalau 70%, misalkan kita mengatakan 70% itu kan berarti ujian dapat nilai 7 ya. Tapi bagus. Lo rata-ratanya 63%. Teman-teman Anda dapat 63, Anda dapat 7 gitu kan. Berarti bagus banget. Nah, artinya kembali lagi ke bisnisnya apa dan apa yang diukur. Oke, saya kembalikan pada moderator. Silakan, Mbak. baik, mungkin kita cukupkan sesi kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Coach Baharudin Yusuf yang telah meluangkan waktunya untuk sharing bersama pada malam hari ini. Luar biasa sekali materi yang disampaikan, sangat membuka wawasan ya, terutama bagi kita yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis dengan fondasi yang kuat. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi bekal berharga dan juga dapat segera kita aplikasikan di dalam dunia nyata. Mungkin kami sampaikan kepada Coach Yusuf untuk dapat menyampaikan closing statement di sesi kali ini. Kami persilahkan. Oke, saya langsung lompat ke slide terakhir. Nah, ini gambar saya sudah kelihatan ya. Layar saya sudah kelihatan ya. Sudah, Coach. Oke, sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu, layar yang terlihat di Bapak Ibu sekarang itu layar apa itu Mbak yang di situ Mbak? Itu layar apa yang kelihatan Mbak? Peperangan. Terkait perang ya. Jadi itu adalah penaklukan Konstantinopel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam bisnis ini sebenarnya kita sedang berada di dalam medan perang gitu ya. Medan perang yang penuh dengan ketidakpastian. Dan dalam bisnis ini kalau Anda bisnis ownernya, Anda salah satu POD gitu ya, maka Anda adalah pemimpinnya di situ. Dan nggak harus POD sih. Artinya dalam bisnis itu Anda adalah pemimpinnya di sini. Dan dalam hal ini, kalau kita bicara dalam data ya, ada dua jenis pemimpin Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang-orang yang bergerak pada pertaruhan, menjalankan bisnis kayak judi gitu ya, karena nggak punya data, mengambil keputusan berdasarkan intuisi-intuisi biasa, nggak ada data yang disampaikan gitu ya. Artinya pemimpin yang bergerak pada pertaruhan.
Dan yang kedua adalah pemimpin yang berani memperjuangkan pada kepastian. Artinya orang-orang yang bergerak memastikan timnya aman, perusahaannya aman, dirinya aman, dan tidak menyinggung sana-sini ya. Dan kepastian itu butuh data, Bapak Ibu. Dan data itu untuk bisa digunakan, maka butuh namanya pengukuran-pengukuran. Dan perlu dipahami bahwa data itu bukan sebatas angka-angka di dashboard ya. Bukan juga sebatas grafik-grafik di laporan biar kelihatan keren gitu kan. Bukan juga sebatas angka-angka tanpa makna gitu ya. Tapi data itu adalah senjata, Bapak Ibu. Senjata yang bisa membantu bisnis Bapak Ibu melihat yang tidak terlihat, memahami yang tidak terpikirkan, dan bahkan bisa menaklukkan yang tidak tertaklukkan Bapak Ibu. Kalau bisnis Bapak Ibu bergerak tanpa data, itu hampir sama dengan orang buta yang jalan nggak ngerti arah gitu ya. Dan tanpa adanya analisis, bisnis itu cuma keputusan berdasarkan asumsi-asumsi gitu kan. Dan tanpa adanya pengukuran-pengukuran, pertumbuhan itu cuma bayangan gitu ya. Seakan-akan bertumbuh, ternyata bias gitu ya. Ternyata nggak juga gitu kan. Itulah kenapa mereka yang menguasai data itu punya peluang menang lebih besar daripada orang-orang lain dalam dunia usahanya. Dan mereka yang paham pengukuran, itu bisnisnya bisa berkembang lebih cepat dan lebih resisten dari perubahan-perubahan yang ada. Untuk itu Bapak Ibu saya menghimbau, saya menyarankan Bapak Ibu untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan taruhan gitu ya. Sebagai pebisnis gunakan langkah-langkah kepastian, gunakan langkah-langkah keilmuan, dan jadilah pebisnis, jadilah pemimpin yang bisa membawa bisnis Anda menuju kemenangan. Artinya kemenangan itu tidak bisa dicapai dengan taruhan, nggak bisa dicapai dengan asumsi, dan itu semua bisa dicapai kalau Anda punya kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dari awal sampai akhir tadi ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Yusuf. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu untuk dapat on kamera ya, karena kita akan mendokumentasikan sesi Zoominar kali ini. Oke. Mungkin bisa langsung di on kan kameranya. Langsung terlihat wajah-wajah cakep Bapak Ibu ini. Oke, mungkin yang belum on kamera bisa langsung di on kan ya. Oke, kita hitung bisa menyiapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sesi Zoominar kali ini. Saya izin tutup dengan pantun. Berbuka puasa, minum es kelapa. Manis rasanya, bikin bahagia. Ilmu bisnis sudah kita terima, saatnya action dan diterapkan ya. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu Bapak Ibu. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.